Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tentang kisah atau biografi singkat dari beberapa tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Di mana kisah ini dimulai dari ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab. Ibunda yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suara putramu satu-satunya. Semoga selawat dan salam senantiasa terlimpah kepadanya, yang memenuhi hari sepanjang masa. Sesungguhnya aku tiada lain adalah putra seorang wanita Quraisy yang pernah makan dendeng. Muhammad berhasil menundukkan kesombongan para penguasa dan raja-raja. Beliau juga berhasil mengangkat harkat dan martabat keibuan ke atas cakrawala yang tidak akan tertandingi oleh gelimang kekayaan maupun megahnya kedudukan. Sungguh beliau akan mengubahmu, wahai ibu yang hina dan rendah, menjadi ibu yang baik dan penyayang, membangkitkan kedamaian, menghidupkan jiwa kemanusiaan sebagai tanda cinta beliau, dan menjadi manusia yang beliau hormati dan banggakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu menjadi kebanggaan para ibu yang telah mengabadikan, para pembawa cahaya kehidupan sepanjang masa, para pencipta sejarah sejak masa ajali hingga akhir dunia. Putra satu-satunya yang mulia ini telah menghadiahkan mahkota langit bagi ibunda tercinta. Aminah adalah wanita Quraisy yang terbaik, baik nasab maupun kedudukannya. Ia adalah ibu yang selalu diberkahi, ibu Muhammad al-Mustafa, penutup para nabi dan rasul, pembawa risalah yang diturunkan dari langit. Ibu yang dikelilingi oleh kabar gembira, karena namanya abadi selama-lamanya. Ibu yang suci dan mulia, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Jahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fir. Aminah adalah putri pembesar Bani Jahrah. Ibunya adalah Labirah binti Abdil Uzza bin Usman bin Abd Azhar bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar. Ia lahir pada pertengahan abad ke-6 Masehi dari keluarga yang dianggap sebagai kabilah yang paling terhormat dan memiliki keturunan termulia. Kemuliaan inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Allah terus-menerus memindahkanku dari rusuk yang baik ke rahim yang suci. Terpilih dan terdidik, tiada jalan yang bercabang menjadi dua, kecuali berada di jalan yang terbaik. Dalam suasana kebahagiaan yang berlangsung selama 3 hari, Abdullah bin Abdul Muttalib menikahi Aminah binti Wahab, ibu sang penutup para nabi. Pada malam pertama, Aminah terbangun di tengah malam dengan gemetar karena mimpi yang menghampirinya. Ia bercerita kepada Abdullah bahwa dirinya bermimpi seolah ada seberkas cahaya merekah dari dirinya, yang lembut kemudian menerangi dunia di sekelilingnya. Bahkan ia seakan melihat istana-istana di negeri Syam. Dalam kondisi tersebut, Aminah mendengar ada suara yang berbicara kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah mengandung junjungan umat ini." Aminah teringat bahwa sebelumnya seorang juru ramal dari Quraisy
Sauda binti Zahrah Al-Kilabiyah pernah mengatakan kepada Bani Jahrah, sungguh di antara kalian akan ada seorang pembawa peringatan atau orang yang melahirkan seorang pembawa peringatan. Ketika mereka Bani Jahrah memperlihatkan anak-anak gadis mereka, Sauda menunjuk kepada Aminah. Abdullah juga teringat bahwa putri Naufal bin Asad Al-Quraisyah, seorang wanita Waraqah bin Naufal yang pernah menawarkan diri untuk dinikahi oleh Abdullah sebelum menikahi Aminah. Tetapi Abdullah menolak, memandang Abdullah pada hari pernikahannya. Namun ia kemudian berpaling ketika ditanya tentang hal itu. Ia pun menjawab, selama ini engkau dilindungi oleh cahaya yang ada pada dirimu, namun kini cahaya itu telah meninggalkanmu. Karena itu aku tidak membutuhkanmu lagi. Abdullah melewatkan 10 hari bersama Aminah. Selanjutnya ia bergabung dengan suatu kafilah yang berjalan ke utara menuju negeri Sam. Aminah merasa takut dan khawatir. Abdullah pun berusaha menenangkan sambil melepaskan diri dari kedua tangan Aminah. Sementara itu, kegelisahan dan kekhawatiran masih mencekam dalam kesadaran Aminah. 1 bulan setelah kepergian sang suami, Aminah merasakan dirinya sedang hamil dan mulai diliputi kerinduan kepada Abdullah. Ia seolah ingin terbang membawa kabar gembira itu kepada Abdullah. Hari-hari terasa berjalan begitu lambat hingga saat kepulangan Abdullah pun tiba. Aminah berdiri di dalam rumah menanti masuknya Abdullah dan menanti budak wanitanya Ummu Aiman untuk segera menyampaikan kabar gembira itu. Akan tetapi yang datang justru ayah Aminah ditemani oleh Abdul Muthalib. Mereka berdua menasihati agar Aminah bersabar dan banyak berdoa kepada Abdullah, tertinggal bersama beberapa pamannya di Yathrib, disebabkan sakit yang ia derita. Beberapa hari kemudian terdengarlah kabar bahwa Abdullah telah meninggal dan dimakamkan di Yathrib. Saat itu Abdullah masih menjadi seorang pengantin yang belum sempat melihat istrinya untuk kedua kali. Umurnya ketika itu belum lebih dari 18 tahun. Berita duka itu pun begitu mengejutkan Aminah. Hatinya merasa sangat sedih dan berduka yang tak tertahankan atas kepergian Abdullah selamanya. Saat melahirkan pun tiba pada malam Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Saat itu Aminah hanya seorang diri yang dihimpit oleh ketakutan. Namun Aminah merasakan ada cahaya yang menyelimuti dirinya, menyelimuti dunianya. Ia melihat seakan semua wanita mengelilingi tempat tidurnya. Mereka adalah putri-putri Hashim yang beberapa di antaranya adalah Maryam binti Imran, Asyah istri Fir'aun, dan Hajar ibnu Ismail. Namun kemudian ia sadar bahwa semuanya hanyalah bayang-bayang belaka. Ketika fajar merekah, Aminah telah melahirkan seorang bayi suci yang diselimuti oleh cahaya dari segala penjuru, dari segala arah. Tidak lama setelah itu, Aminah mengirim bayinya yang baru lahir itu ke pedalaman perkampungan Arab untuk disusui, dan selama lebih dari 2 tahun Aminah pun harus rela tidak dapat melihat sang bayi. Ketika sang anak kembali, Aminah mulai mendidiknya dengan baik, mencurahkan segenap kasih sayang dan perhatian bagi sang anak. Sang anak tumbuh dengan cepat hingga menampakkan tanda-tanda sebagai seorang laki-laki agung. Padahal
baru berusia 6 tahun. Tepat di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, antara rumah Aminah dan makam suaminya. Di tengah padang pasir serta panas yang menyengat, bertiuplah badai yang panas membakar. Aminah berjuang melewati gelombang badai pasir yang kerasnya perjalanan hingga ia mengalami kelelahan yang sangat berat. Ia pun berhenti di tempat dan menyadari bahwa ajalnya telah dekat di depan mata. Aminah mendekap erat putra sang sematawayang. Ia merangkul sang anak dengan penuh kasih sayang dan perasaan seorang ibu yang mencintai dunia di wajah anaknya yang bersih bersinar. Air matanya bercucuran dengan deras sementara sang anak memanggil dan memberi semangat. Tiba-tiba kedua tangan Aminah melemah dan cahaya matanya meredup. Dengan suara terengah Aminah berkata, "Setiap yang hidup akan mati, setiap yang baru akan lusuh, setiap yang besar akan fana. Aku akan mati, tetapi kenangan akan abadi karena aku telah meninggalkan sebuah kebaikan dan melahirkan kesucian." Dalam sekejap, ibu sang pembawa risalah itu berada di antara ada dan tiada. Badai yang menerjang itu telah mereda. Datanglah maut sepi dan tenang, tanpa dikeruhkan oleh tangisan anak yang malang. Muhammad menunduk dan menghambur kepada jasad ibunya sambil memanggil-manggil. Namun tidak ada yang ia dapat dengar selain kesunyian yang mencekam. Hari demi hari dan tahun demi tahun berjalan begitu cepat. Sepanjang perjalanannya, dalam kurun waktu 34 tahun kemudian, Aminah binti Wahab tercatat dalam daftar tokoh-tokoh abadi sepanjang masa sebagai ibu seorang nabi dari Arab yang ummi, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah biografi singkat dari tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.